Pihak kepolisian masih terus mengusut kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih. Polda Metro Jaya pun sudah menangkap 15 orang terkait kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Bahkan, dari 15 orang, dalam penyelidikan, polisi membaginya dalam 4 klaster berdasarkan peran masing-masing. Belakangan polisi pun telah menetapkan satu di antara 15 orang yang telah diamankan adalah otak dari pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Namun, hingga kini, polisi belum mengungkapkan kepada publik siapa dalang dari pembunuhan tersebut. Bahkan, polisi pun belum mengungkap apa motif pembunuhan dan penculikan Ilham. Lantas, apa yang menyebabkan kepolisian belum juga mengungkap motif tersebut? 15 tersangka telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Bahkan polisi juga sudah menyampaikan bahwa ada 4 peran klaster dari masing-masing tersangka. Tapi sampai saat ini pemirsa, motif utama dari pembunuhan ini belum juga terungkap. Apa yang membuat belum terungkapnya motif pembunuhan ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Pena. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Pak Arianto ini juga sudah hadir Pak Untung Sumarwan, kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat malam Pak Untung. Selamat malam Mbak. Sehat Pak Untung? Alhamdulillah. Oke, baik. Saya mau ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, Ya. ini 15 tersangka sudah ditetapkan. Pihak kepolisian juga sudah menyampaikan ada 4 peran klaster. Betul. Tapi sampai saat ini kenapa motif pembunuhan belum juga diungkap? Itu ya saya tidak bisa menjawab. Wong saya itu tanya sama penyidik, "Dek, kira-kira motifnya apa?" Masih kita dalamin dan katanya gitu. Jadi, tetapi proses kejadiannya itu saya sudah dapat informasi banyak. Kan itu kan publik biasanya pengen tanya ya, kejadian itu apa sih yang terjadi itu ya. Ya saya bisa menyatakan bahwa ini kejadiannya adalah ternyata itu penculikan ini didalangi oleh orang ya pendana gitu ya. Yang pendana itu dalam mungkin kayak semacam nyewa orang lah gitu. Orang itu jumlahnya 15 itu, mungkin 14 ya. Karena itu dibagi menjadi 4 klaster, 3 klaster. Karena klaster yang satu itu ada yang termasuk Si otak pembunuhan. otaknya itu. Dan otaknya itu bukan hanya sendirian, dia kabarnya yang saya dengar tuh ada 3 atau 4 orang Ya. itu yang merencanakan kalau apa-apa gitu. Nah, terus kemudian klaster kedua adalah pengintai. Pengintai itu mungkin kurang lebih berjumlah 2-3. Spyman lah, Ya, membuntuti. itu pengintai itu membuntuti, informasi buntutan itu disampaikan pada yang penculik. Penculik itu yang termasuk yang diterangkan oleh pengacaranya yang dulu itu. Penculik itu katanya tadinya targetnya hanya untuk menculik doang kan, tidak menghabisi. Nah, habis diculik kemudian tuh diserahkan kepada yang mengeksekusi. Eksekutor. Ya. Oke. Barulah tereksekusi itu. Gitu. Pertama kali yang saya terima dulu itu yang penculik itu ditangkap oleh dari Resmob ya. Ada 6 orang waktu itu. Tapi kalau untuk yang klaster berikutnya yang nangkap Jatan Ras yang sekarang ini masih. Terus kemudian kalau motifnya sendiri saya tanya apakah ada kredit fiktif? Bukan katanya. Tapi itu ada kaitannya dengan apa? Penjabat dari BRI itu. Kurang lebih dia mau diajak kerjasama yang negatif gitu, mungkin tapi menolak mungkin gitu. Baik. Saya mau ke Pak Untung kalau begitu. Pak Untung, apa sih yang membuat pengungkapan motif pembunuhan ini menjadi kompleks? Iya, kalau disebutkan ada 4 klaster. Kalau saya dari yang disebutkan tadi masih ada 1 klaster lagi. Apa tuh? Penikmatnya belum ada. Penikmat itu dalam konteks masalah dana atau masalah pinjam meminjam ini biasanya ada yang namanya middleman. Middleman itu perantara. Jangan-jangan perantaranya sudah terima. Sudah terima, ya katakanlah apa kalau ini kita bicara soal pinjam meminjam ya, ini karena kita bicara soal bank, terus kemudian soal debitornya dan lain-lain gitu ya, itu mungkin ada orang-orang yang menjadi perantara, kemudian orang yang mau meminjam ini sudah katakanlah memberikan DP, katakanlah seperti itu, sementara dana itu tidak bisa cair. Apa bedanya dengan otak pembunuhan kalau begitu? Ya bisa saja, otak pembunuhan bisa saja orang yang mungkin mendalangi tapi melalui perantara. Jadi perantara ini terpisah dari orang yang mendalangi ini. Jadi perantara ini misalnya
Saya sebagai orang yang perantaranya, terus kemudian ada orang yang akan meminjam uang ke bank, terus kemudian ada orang bank lain. Ini perantara ini sudah menikmati nih dari peminjam ini. Bisa jadi seperti itu sehingga masih ada klaster lain yang belum terungkap di situ. Oke. Analisa dari Pak Untung masih ada klaster lain, klaster perantara. Dari Itu sudut istilah, pandangan bagaimana? Kalau saya sih itu tadi. Ini kejadian itu karena ada seseorang yang tidak senang ya, dia ingin menyingkirkan ini, Pak siapa ya, yang kepala banknya ini, itulah kira-kira gitu. Nah di dalam melakukan kerjaannya itu, menghabis itu, dia berunding dengan 3 temannya. Kemudian dia menyewa orang itu tadi. Orang yang disewa itu tadi, itu kan dibagi-bagi menjadi kelompok. Nah kelompok itu, diantaranya kan ada yang oknum itu ya, itu menurut perkiraan saya itu sebelum mereka dianukan itu diarahkan. Jadi seakan-akan dalam tanda petik kayak dilatih lah gitu. Jadi diarahkan untuk itu aja gitu. Itu keterlibatannya sejauh di situ aja. Nah kalau untuk motifnya itu tadi itu kurang lebih nih ya, ini si dader ini ada kemauan minta kerjasama dengan ini misalnya gitu. Tapi ini menolak gitu. Tapi karena kerjasama itu untuk penyimpangan hukum sehingga dia nggak mau, karena nggak mau menuruti itu sehingga dia, tapi kok nggak tahu kok sampai bunuh itu saya nggak ngerti. Segitu gedenya ya hanya untuk mendapatkan keuangan, tapi mungkin karena desakan memang mendesak banget, jadi dia sampai tega membunuh itu karena kecewa atau apa saya tidak tahu. Pak Untung, apa yang bisa kita baca dari ditetapkannya 15 tersangka ini? Apakah bisa dikatakan ini pola terorganisir dengan melibatkan jaringan yang lebih besar? Saya kira kalau terorganisir tadi seperti Pak Arianto sampaikan, sebenarnya ini bukan pekerjaan yang profesional gitu ya. Maksudnya dilakukan secara profesional, tetapi hal yang sangat sederhana gitu ya, menyuruh orang untuk melakukan pembunuhan dengan cara seperti ini. Kalau terorganisir, saya kira orang yang melakukan pembunuhan dengan pembunuh bayaran itu akan lebih aman dalam tanda petik itu kalau pelakunya tuh sedikit, 1 orang katakanlah seperti itu. Tujuannya apa? Itu orang dengan pelaku 1 orang dia akan mudah istilahnya menghilangkan jejak atau melarikan diri. Tetapi dengan 4 klaster atau bahkan 5 klaster ini, saya kira ini bukan suatu hal kejahatan yang terorganisir dengan baik. Ini justru serampangan menurut saya. Mungkin orang saya bayar sekian, kamu berani nggak menculik, kamu berani nggak membunuh, saya kira itu bukan hal yang profesional atau mungkin walaupun melibatkan banyak orang ya. Justru yang banyak ini menurut saya nggak firm untuk sebuah kejahatan terorganisir. Baik, Pak Arianto, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dari pengalaman Anda ya untuk kemudian mengungkap motif pembunuhan sehingga sampai saat ini pun motifnya juga belum terungkap? Yang menjadi tantangan itu bukan bagi polisi ya, tantangan bagi saya malahan. Saya itu mengendaki kalau ada apa-apa yang kayak gini ini ya, yang publik pengen tahu tuh. Kalau saya pribadi itu saya menyarankan pada mereka dibuka saja supaya publik tidak curiga dan tidak dibilang polisi menutup-nutupi. Tapi kebiasaan polisi ya dari dulu sampai sekarang itu dia tidak akan membuka keterangan yang berkaitan dengan pidana ini karena dengan pemikiran bahwa itu nanti untuk porsi untuk di pengadilan. Itu sehingga dia akan menutup-nutupi apa yang terjadi karena judulnya kan pro justisia kayak itu kan, berkas, sehingga dia tidak akan menyampaikan utuh apa yang ada. Ini yang menimbulkan publik dari penasaran kalau ada sesuatu yang janggal itu sangkanya polisi malah tidak transparan. Itu masalahnya, masalahnya sehingga dia tidak mau menyampaikan motifnya itu tadi ini karena keterangan ini dianggapnya hanya akan dibeberkan di pengadilan. Oke, ada kemungkinan juga nggak sih kalau ternyata para tersangka ini menutup-nutupi motif atau menyamarkan motif sehingga sampai saat ini belum juga terungkap? Kalau saya kira enggak ya, karena itu kan yang ditanyakan satu persatu, yang klaster ini gini. Yang ditanya pasti jawabannya apa yang dilakukan dia. Potongan yang menculik ya cuma menerangkan pada penculikan doang. Yang membunuh pada yang membunuh doang, kan gitu kan. Tapi kalau untuk motivasi ya pada yang bersangkutan yang akan menerangkan itu. Tetapi dari cerita-cerita yang ada ini ya, saya bisa mencuplik sedikit. Jadi kira-kira motifnya itu tadi, ini diajak kerjasama, tapi kemudian tidak mau gitu ya, gitu. Sehingga dia kesel dan kemudian dihabisilah gitu.
kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Kerjasama itu dalam rangka mendapatkan suatu pendapatan yang besar, tapi menggunakan kecurangan yang mesti dilakukan oleh si terbunuh ini gitu. Pak Untung, tadi Anda mengatakan bahwa ada satu klaster, yakni klaster perantara. Apakah dari 15 tersangka tersebut sebetulnya ada salah satu yang masuk dalam kategori perantara, atau justru perantara ini belum juga diungkap ataupun diamankan oleh pihak kepolisian? Ditahan nanti, Pak Untung, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.